kata maaf seolah-olah dosa sepak bolanya ini menjadi clear. Yes. Takutnya ini akan menjadi, kalau bahasa hukumnya itu Jurisprudensi. Yeah. Jadi ketika ada pencopet, ada pelaku polanya sama lagi ini, ya tinggal minta maaf aja selesai, tidak akan ada efek jerah. Yes. Nah, tunnya kok agak beda ya waktu mecat sama maaf gitu. Jumpa lagi di Footballitic, channel sepak bola yang lucu dan menggelitik. Bukan itu ya slogannya. Ya pokoknya kira-kira begitulah. Artinya kalau Footballitic udah muncul lagi, itu berarti ada isu panas yang menarik untuk diulas, dan itu sudah diawali oleh teman gue yang satu ini. Mungkin semua udah pada ngelihat dua kontennya Bung Toel yang fokus bicara tentang kasus direktur teknik dan pelatih kepala yang dipecat dari Malut United. Nah, yang mau gue tanya ini, lu kok udah ketawa, lu belum nanya, lu udah ketawa. Kok lu fokus banget di isu ini? Enggak, Footballitic kok muncul giliran isu ini gitu. Oh gitu ya? Apa isu panas dibilang? Isu panas. Ada cuaca dingin. Cuaca dingin. Mengalahkan cuaca yang dingin. Ini ibaratnya sekarang walaupun musim kemarau, tapi ini istilahnya tuh kemarau basah ya. Oh gitu ya? Cuaca dingin, isunya tetap panas. Berarti mengalahkan cuaca ya? Ya, anomali cuaca lah. Mengalahkan hawa gitu kan? Ya karena ini sesuatu yang nggak boleh dianggap angin lalu saja, Bud. Nggak boleh lewat begitu saja. Ini hal yang besar gitu loh secara sepak bola. Ini soal integritas, soal moral sepak bola. Apa besarnya di mana? Jadi pelaku-pelakunya kan bukan orang sembarangan, Bud. Mantan pemain nasional. Yang satu Primavera, yang satu Bareti. Tapi jangan pukul rata ya, Bud. Primavera kan banyak yang lainnya. Ada Bima Sakti, ada Kurniawan. Lalu sempat jadi pelatih tim nasional, ada di jajaran pengurus PSSI bidang teknik, lalu jadi ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia. Jadi besarnya itu karena figurnya, bukan karena perilakunya. Ya, perilaku itu menjadi lebih punya magnitud. Kalau istilah jurnalistik itu ada magnitudnya, itu karena pelaku-pelakunya adalah orang yang punya nama di sepak bola. Oke, itu ya. Nah ini sebetulnya jadi concern itu kenapa? Kalau lu kenapa? Ada sudut pandang apa dengan kasus ini? Dalam kasus ini gue punya sudut pandang yang mungkin point of view-nya agak beda sama lu. Kalau gue bukan melihat dari sosok figurnya, tapi gue ingin men-challenge cara berpikir kita semua, bahwa kasus pungli atau korupsi seperti itu kita jangan melihat kepada orangnya. Tapi ini bukan masalah besar kecilnya uang yang dikutip. Betul. Tapi kepada perilaku korupsi dan kutipannya. Dan ini kan udah rahasia umum bahwa memang udah sering terjadi seperti ini. Bahkan ini seperti sebuah kebiasaan yang dianggap lazim dalam dunia sepak bola kita. Itu yang bahaya kan? Dianggap lazim. Lumrah. Jadi dalam kasus Yeyen dan Imran dengan Malut United ini seperti puncak gunung es, yang ini meledak karena keduanya dikontrak dengan nilai yang fantastis, tapi masih ada aktivitas seperti yang dituduhkan kepada mereka, ada setoran dari pemain kepada itu. Padahal banyak pelatih oknum pelatih yang melakukan hal seperti itu dengan nilai yang lebih kecil mungkin. Nah tapi ini kita fokus kepada mereka berdua. Jadi terlepas nominalnya kecil atau besar, tapi perbuatannya kelakuannya tidak pantas. Dan ini penyakit ini sudah didiamkan sedemikian lama oleh federasi, oleh pengelola liga dari waktu ke waktu, dan tidak ada efek hukumnya. Itu. Jadi apa yang mau diharapkan sekarang dari puncak gunung es ini, dengan sudah dibuat perang terbuka antara Malut dengan ex pelatih dan direkteknya, ini gue melihat endingnya belum ada ya, bahwa itu sudah
diledakkan oleh Malut. Gua salut untuk Malut yang sudah berani membuka ini kepada ruang publik yang demikian terbuka. Ya. Tapi kemudian ya ini menjadi slow aja. Ya. Bahwa lu yang cerewet dengan mengomentari itu semua, lu meminta untuk Komdis segera bereaksi. Faktor nama itu, Bud, sebelum lebih jauh, itu memberatkan. Orang yang sudah sedemikian mengakar di sepak bola, sejak jadi pemain nasional sampai jadi pelatih nasional sampai jadi pengurus, masih melakukan itu, artinya ini sangat menodai. Bukan yang lainnya tidak menodai, perbuatannya tetap menodai, tetapi nama itu makin memberatkan. Faktor nama itu sebagai mantan pemain nasional, sebagai mantan pelatih tim nasional, terlibat di kepengurusan PSSI bidang teknik, ketua asosiasi, itu makin mencoreng gitu. Termasuk juga sempat jadi instruktur juga kan dalam beberapa kali pelatihan. Bukan sempet aja, malah memang dia instruktur, bahkan sampai level tertinggi pro license dia instruktur Yayan Tumena itu. Jadi betul ada yang harus ditegakkan, misalnya Malutnya gitu, sanksi sepak bola misalnya kan begitu. Tapi di luar sanksi sepak bola, di luar dorongan Malut lebih jauh, walaupun itu adalah haknya Malut ya, merasa cukup misalnya dengan mengakui salah terus maaf, walaupun kalau gue kan dari sudut gue tunnya kok agak beda ya, waktu mecat sama maaf gitu, paling tidak faktanya tidak dibuka secara terbuka. Maaf itu bentuknya apa misalnya, pernyataan kah? Apa isi pernyataannya gitu kan? Bertemu secara langsung kah? Atau cuma via WA, via telepon misalnya? Yang gue dengar sih katanya ada suratnya. Ada suratnya. Tapi gue tidak diizinkan untuk melihat. Katanya bahaya ini kalau sampai terbuka, ya udahlah itu kita anggap memang ada itu. Tapi yang gua khawatir nih ya, yang gua khawatirkan dari Malut ketika hanya ini cukup dengan permintaan maaf, artinya ini nanti akan jadi presiden buruk nih. Yang tadinya Malut sudah menjadi contoh baik terhadap situasi seperti ini, tapi hanya dengan kata maaf seolah-olah dosa sepak bolanya ini menjadi clear. Takutnya ini akan menjadi apa ya? Kalau bahasa hukumnya itu jurisprudensi. Jadi ketika ada pencopet, ada pelaku, polanya sama lagi, ini, ya tinggal minta maaf aja selesai, urusan beres seperti itu. Artinya tidak akan ada efek jerah. Nah ini kan apa ya? Satu tadi yang bilang, lo pernah sempat ngomong, Komdis mana? Kok nggak bereaksi? Berarti soal penegakan hukum sepak bolanya. Penegakan hukum sepak bola. Maksud gua begini aja, kalau memang liga kita memperbolehkan praktek-praktek seperti itu, yang diatur aja dalam manual liga. Seandainya itu dilegalkan. Iya, toh dalam manual liga kan juga dijelaskan bahwa agen pemain itu boleh untuk mengambil komisi fee agent. Ya sudah, itu aturannya aja, di areanya agent aja. Enggak, kalau mau sekalian pelatih ya boleh masukin aja gitu loh. Kalau lo memang menganggap itu bukan hal yang dosa, bukan hal yang haram, ya dilegalkan aja. Kalau klubnya mau bersepakat dengan syarat kontrak seperti itu. Ya, kita kan ngomong aja kan dalam managers meeting, semua klub setuju untuk melegalkan aktivitas seperti itu, dibandingkan kita bilang itu haram, tapi ternyata dilakukan, tetap dimakan juga. Jadi nggak usah malu-malu lagi sebetulnya, buat apa? Tapi ini akan jadi merusak integritas. Betul, satu colekannya adalah kepada Komdis. Karena Komdis kan supaya jangan ada kesan tebang pilih, Bu. Waktu pemain asing PSM yang mengomentari situasi pertandingan dengan memposting di medsos. Itu kan pertandingannya PSM lawan PSS Sleman. Wasit dianggap memimpinnya tidak adil. Dia menyebutnya bahwa itu membantu bukan memimpin pertandingan. Lalu kekecewaannya diungkapkan di medsos, itu kan kena hukuman. Iya betul. 1 tahun larangan bermain dan denda 25 juta. Tanpa Yuran Fernandes. Tanpa perlu ada laporan. Proaktif. Jadi dalam kasus ini sebetulnya Malut tidak perlu mengadu kepada Komdis ya. Iya kan, bukan delik aduan. Oh iya. Bukan delik aduan ini ya. Iya kan. Harusnya kan begitu. Secara hukum sepak bola ditegakkan gitu. Kalau gue sih udah apatis lah sama Komdis, udah cukup menurut gue bicara tentang Komdis itu udah cukup. Jadi mereka mau kerja mau nggak kerja suka-suka mereka aja. Padahal di kongres kemarin Andre udah teriak-teriak loh, Bud. Andre Rosiadi. Iya.
ganti komdis, ganti komite wasit katanya kan. Ya, ya itu kembali berpulang kepada PSSI. Tapi gue ngelihatnya jangan sampai momentum ini justru nanti akan merugikan Malut Ya, yang betul. sudah punya itikat baik, inisiatif baik untuk membuka penyakit yang sudah menahun ini Ya, betul. secara terbuka. Karena apa? Ini kan kita sama tahu ya, di dunia bola ketika lo jujur, Ya, ketika lo keras, ketika lo punya tekad yang bagus untuk memperbaiki sepak bola, lo akan dikucilkan. ya, itu kan juga stigma yang sebetulnya harus dikikis tuh. Nah, dan kalau nggak salah banyak sekali pemain Malut yang cabut nih di musim ini. Nah, itu apakah karena kebijakan dari manajemen Ya, atau memang ada loyalitas dari pemain terhadap mantan pelatih atau mantan direktur tekniknya? kalau dari loyalitas pemain itu loyalitas yang salah kaprah kalau menurut gue. Loyalitas kepada dirtek dan pelatihnya menurut gue salah Ada kaprah. jaminan main. Oh iya, jaminan main. Ada jaminan main. Ya, itu sekarang kalau loyalitas keluar mau kemana main memang mau ikut dengan dirtek dan pelatih itu. Ya mungkin, nggak tahu. Tapi kan ini ada sebuah fenomena ini ya. Gue nggak tahu ya. Itu yang harus dijawab oleh Malut. Yang khawatir gini, ketika Malut menunjukkan identitasnya dia punya seperti itu, gue khawatir dia akan dikucilkan di dalam pergaulan sepak bola nasional. Karena ini kan kita tahu nih dunia sepak bola kita nih kayak bagaimana. Semakin lo apa adanya, ya lo akan semakin kalau ada pikiran seperti itu berarti melestarikan apa yang iklim abu-abu itu. Betul. Yang terjadi di sepak bola kita. Jadi sebetulnya dibuka transparan, terang benderang, ceto welo-welo ini bagus, Bu. Kalau menurut gue. Ya bagus, tapi endingnya menurut gua belum klimaks. Klimaksnya itu justru ketika Malut membuka itu. Tapi endingnya seperti apa? Betul. Ini kan apakah sudah selesai? Apakah ada episode lanjutan? Kan kemarin kan ada sebuah babak baru ketika PSSI menonaktifkan. Nonaktifkan. Lalu kemudian kalau nggak salah PLT-nya Zuli Imran Putra bicara kalau sampai ada kejadian kayak begini lagi, ya mungkin akan kita cabut lisensinya. Menurut lu gimana? Kok ini kan udah kejadian ya? Kenapa harus tunggu yang selanjutnya? Kenapa yang ini nggak berani dia? Enggak. Itu gua agak bingung juga sih. Udah Zip ini mungkin bisa dijawab ini udah Zip. Kenapa harus nunggu kejadian selanjutnya? Ada itu ya, dia ada diwawancarai televisi. Iya, diwawancara. Dia mengatakan ini adalah kejadian terakhir, kalau sampai ada lagi akan mengirim surat ke FIFA, ke PSSI untuk cabut lisensinya gitu. Itu. Kenapa nggak mulai dari yang sekarang aja? Nah itu pertanyaannya. Jadi menurut gue kalau dari sisi profesi kepelatihan ini mencoreng. Ya. Ini aib skandal yang terjadi oleh Yeyen dan Imran di Malut ini. Nah pertanyaannya adalah bagi kop pelatih nih Bu, sudut pandang lo gimana terhadap kepelatihan yang sudah tercoreng ini? Karena selama ini sejak kasus ini meledak kan nggak pernah ada pelatih yang berani berkomen menunjukkan pandangan sikapnya di media massa ya, bukan di grup-grup WA maksud gua. Ya jiwa komunitas bola kita ini nih tajam di belakang tapi agak lembek di depan. Iya. Ini semuanya dengan kasus Yeyen dan Imran itu semua ada yang mencaci maki, tapi ada juga yang tepuk tangan juga. Mampus lo, kena juga lo akhirnya. Itu ada yang begitu. Tapi ketika pada saat penghakiman itu seperti ada kayak konsensus yang tidak perlu diucapkan, ya udah dimaafkan aja. Nggak perlu dikasih hukuman, biar tobat sendiri aja atau biarkan aja berjalan seperti apa adanya. Berarti kan itu posisi ketidak jelasannya tuh sebetulnya di situ. Aib mencoreng, berarti kan persoalannya trust issue nih. Moral asosiasi kepelatihan kita runtuh, betul nggak? Iya pasti. Bukan sekedar hanya mengeluarkan surat bahwa Yeyen dinonaktifkan. Menurut gue sih itu juga pilihan kata yang kalau gaya bahasa itu eufemisme, melembutkan gitu loh. Kalau menurut gue sih copot gitu loh. Apalagi periode kepemimpinannya sudah berakhir Bu di 2024. Yang bisa cabut lisensi pelatihannya itu siapa? Bukan status ketuanya. Asosiasi pelatih. Itu kan selesai di 2019 jadi copot cabut.
Ini kan nonaktif. Oh, ini masalah diksinya aja ya. Bahasa diksi, berarti kan itu menunjukkan ada itu juga Ya. empati. Mungkin dianggap penderitaan gitu yang dialami oleh Yeyen dan Imran. Menurutku sih sudut pandang yang bisa juga jadi salah kaprah itu penderitaan gitu loh. Jadi harus objektivitasnya harus clear di situ. Yang kedua, karena dia seorang instruktur pelatih, ini juga harus ada respon reaksi dari pihak PSSI dalam hal ini Departemen Teknis maupun Exco. Kalau Departemen Teknis yang dipimpin Indra Safri adem ayem aja ini bahaya juga, Bu. Karena moral apa kalau tetap mempertahankan Yeyen dengan status instruktur pelatih? Jadi dicopot dulu dari Jangan jabatan dong, instruktur. status jabatannya sebagai instruktur pelatih harus dicopot. Kalau masalah lisensinya gimana? Lisensi siapa? Lisensi Yeyen dan Imran. Dicopot juga, dicabut juga. Sekarang kalau pakai logika objektif waras nih ya, normal nih. Memang kalau masih nggak dicabut pun masih laku. Lu jahat sih. Enggak. Makanya kita jangan terjebak pada dicopot atau tidak dicopot. Sanksi sepak bola kan sebetulnya cuma larangan aktif aja. Ya. Begitu dinyatakan larangan aktif berkecimpung di sepak bola, jadi dicopot tidak dicopot itu nggak penting lisensinya, Bu. Oke. Berarti kan tidak bisa digunakan juga gitu loh. Ya tapi kan penegakan hukum itu Tapi tidak status sebagai instruktur harus ditegaskan oleh PSSI. Oke. Kalau menurut gue gitu loh. Statusnya ya. Iya. status instruktur Kan yang kalau cabut. logika kayak begini, kalau ada klub yang mau pakai, itu kan logikanya patut kita pertanyakan. Logika klub itu gitu loh. Kalau lu merasa ungkapan gue terlalu terbuka, terlalu telanjang soal laku tidak laku itu. Karena begitu hukum sepak bola ditegakkan, misalnya larangan berkecimpung aktif di sepak bola, ya lisensi itu dicabut nggak dicabut ya nggak penting lagi gitu loh, Bu. Ya, ini kan masalah siapa yang mau menegakkan hukuman disiplinnya aja kan. Nah, kalau dari Komdis dia yang bisa membuat hukuman dilarang aktif. Tapi untuk mencabut lisensi itu kan bukan di ranahnya Komdis, itu di Bukan. ranahnya PSSI, Federasi. Iya, jadi sebetulnya ada dua kamar untuk Ada dua melakukan kamar. penegakan disiplin. Betul. Baik tanpa inisiatif dari Malut sebagai Ya. penuntut Ya. atau yang dianggap dirugikan, Ya, dengan atau tanpa inisiatif Malut ya itu sebetulnya bisa jalan. Tapi ini kan sampai saat ini belum ada kejelasan itu. makanya Indra Safri sebagai kepala Departemen Teknik di PSSI sebenarnya jadi sorotan lagi. Sikap prinsip dia sebagai PSSI bidang teknik apa? Karena kalau dia adem ayem aja, sebetulnya nanti yang rusak federasi secara keseluruhan. Kalau Yeyen dibiarkan dengan status sebagai instruktur kepelatihan. Oke. Karena apa moral apa yang mau dia? Kalau sampai nggak ada baik hukuman Komdis maupun dari sikapnya direktur teknik. Nah, kalau sampai nggak ada, artinya dia tetap diizinkan sebagai instruktur. Ini lucu aja, Bu. Atau sebetulnya ketika dia jadi instruktur makin laku. Pelatih-pelatih yang mau ikut kursusnya makin banyak. Gue yakin tidak akan diberikan ruang untuk jadi instruktur, tapi tidak akan dicabut juga instrukturnya. Harus dong ditegakkan. Kalau misalnya nggak ada, Nggak dikasih, tapi nggak dikasih jam terbang untuk Ya. jadi instruktur, tapi nggak dicabut juga nih. ya instrukturnya. kenapa harus bermain di area abu-abu terus? Nah kan memang selalu bermain di area abu-abu. Kan Federasi kita pengen dalam penegakan hal-hal yang hukum sensitif sepak seperti bola ini. itu ada gitu. Iya. Tapi ini Atau situasinya- jangan-jangan ada permintaan juga, Bud. Bercanda. permintaan gimana? Respon ke gue lah. Ketika gue bikin konten banyak yang respon. Kalau dia jadi instruktur, ada dua respon. Ada yang nggak mau hadir. Kalau atau jangankan instruktur. Misalnya ada acara talent scout apa kemarin tuh identification, forum group discussion para pelatih. Lalu ada refreshment, ada acara tentang coach educator. Kalau dia hadir, ada yang menolak. Atau kalau dia tetap jadi instruktur juga ada yang tetap bisa jadi ada yang mau, Bu. Dengan harapan ada materi khusus tambahan satu. Apa tuh? Bagaimana trik caranya mengutip uang dari pemain. Jadi materi khusus kepelatihannya bertambah. Nah kan kata lu gak usah dicabut. Berarti abu-abu Enggak, kan? kecurigaan gua. Ya seperti itu. Ini kasus tidak akan dibuat jelas endingnya karena
ya udah biarkan aja waktu yang bermain, nanti juga akan adem ayem sendiri. Ini kan kebiasaannya kan selalu seperti itu. Ya udah, gue pun sebagai pengamat bola menanggapinya dengan ya kayak begitu tadi, dengan satir, dengan sarkas seperti itu. Berarti Jadi biarkanlah dia jadi instruktur dengan tambahan satu materi itu tadi yang mungkin akan jadi pembelajaran bagi pelatih-pelatih yang calon penerima lisensi itu. Materinya itu tadi. materi khusus. Materi khusus tambahkan. Ada Kurikulum baru. Ada biaya tambahan nggak? Ada biaya tambahannya nih. Kayak wasit mau penyegaran di awal musim tuh. Patungan gitu ya. Ya kalau lu sendiri ngelihatnya gimana nih endingnya? Kalau tebakan gue endingnya kan seperti itu. Ini Komdis tidak akan menghukum. Departemen Teknik juga tidak akan mencabut instrukturnya. Alasannya apa? Hah? Karena Indra Safri toleransi kah? Ya itu Indra Safri merasa empati pada sesama kolega kah? Iya, itu. Seperti Gitu tadi ya? gue bilang bahwa di komunitas bola ini, Tapi yang rusak nanti federasi keseluruhan, Bu. nah itu atensi ketua umum lagi kembalinya. Ya. Bagaimana dia mau bersikap? Betul. Apakah nunggu ini riuh gaduh dulu, atau nunggu Malut menyerahkan surat secara resmi untuk ketum melakukan sebuah action atau apa? Tapi kan nggak bisa situasi kayak gini nih ujung-ujungnya harus ketum yang menindak. Kayak nggak ada aparat organisasi. Area yudisial. Iya, kan ada area yudisial. Badan yudisial. Ada komisi disiplin, ada komite etik. Iya. Ini kan organ-organ ini kan harus bergerak, harus berjalan tanpa Betul. menunggu instruksi ketua umum. Jadi kita juga dorong kenapa kita nyolek soal asosiasi supaya jangan seolah-olah ketika sudah di PLT-kan, dinonaktifkan muncul PLT, ada kongres baru selesai perkara. Seolah-olah penyakit selesai. Kan bukan itu saja. Ya. Moral pelatih kita sedang runtuh. Kenapa, Bud? Karena konteks nyatanya pelatih lokal kita dalam posisi di tengah hujatan publik, termasuk di medsos. Kalau kita perhatikan sepak bola kita dalam beberapa tahun belakang terakhir, yang lokal pride itu kan bukan cuma pemain, Iya, pelatih juga. tapi pelatih juga. Terlebih di Liga 1, pelatih lokal kita itu jumlahnya bahkan yang musim ini belum jelas, belum ada. Satu-satunya harapan dari Malut aja yang akan pakai pelatih lokal. Itu loh, fakta-fakta itu yang harusnya menjadi pemikiran kalau kita benar-benar memperbaiki wajah ini. Kalau gue sih udah apatis lah. Makanya kan gue nggak komen sampai akhirnya kita bikin konten ini karena gue melihat ya endingnya ini akan sama seperti kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, yang ini hanya rame di publik tapi tidak ada ketegasan dari aparat organisasi untuk menegakkan ini. Jadi ibarat ini tai ngambang di sungai, kagak tahu ini ngarahnya kemana, ke septic tank kah, ke rumah warga kah, atau kemana. Oh gitu ya? Iya, ilustrasi gue tuh ini kotoran tai ini ngambang di sungai. Harusnya? Ya aja dibuang dong, tempat pembuangan. Jelas ya. Tempat beraknya aja kagak jelas, bos. Ini di mana? Tempat beraknya aja kagak jelas, ini dibuang mau kemana? Makanya kalau Indra Safri tidak bersikap tegas sebagai ketua departemen teknis, PSSI juga abai membiarkan ini, yaitu saran gue sebagai pengamat. Tetap jadikan dia sebagai instruktur kepelatihan bahkan sampai level tertinggi dan tambahkan materi baru dalam kursus kepelatihan. Oke, pertanyaan akhirnya nih ya sebelum kita tutup, ini mau kita kawal sampai mana? Sampai kapan dan sampai mana? Kapan berarti jangan lama-lama lah. Sampai akhir Juli lah. Sampai sebelum Liga 1 dimulai. Karena ini kan terang benderang sebetulnya bukan pekerjaan sulit buat Komdis buat apapun. Ya iya memang. Gua kasih perbandingan pada kasus Yuran Fernandes aja udah kelihatan. Iya. Jadi akhir Juli ya. Akhir Juli lah. Akhir Juli 2025. Iya dong. Bukan 2026. Ada apa 2026? Ya nggak tahu. Itu Piala Dunia, Bu. Kali aja. Iya. Oh, time limitnya situ ya. Iya dong. Endingnya apapun. Apa susahnya? Iya. Apapun endingnya nih ya, Iya. harus di Juli 2026. Jadi sepak bola itu simple sebetulnya. Kalau kita mau berpatokan pada prinsip-prinsip sepak bola itu sendiri. Indra Safri nggak perlu diajarin, sudah di level itu kan. Kursus Dirtek udah kemana-mana di FIFA kan.
Begitu juga senior di APSI, Emerald Abus, apalagi kan yang katanya instruktur, gitu. Oke. Tapi giliran kayak begini kan tiarap tuh semuanya. Ya. Gitu ya. Jadi saran lu buat Yayan dan Imran Nggak ada saran. Nggak ada saran. Nggak ada saran. Oh, pikir lu mau ngasih saran terbuka. Ini sarannya ini apa namanya? Hibernasi aja. Hibernate. Hibernate. Gitu ya. Saran lu? Kok gue diminta saran? Iya, Giliran lu? Enggak, gue nanya karena kan lo kemarin kan udah ngasih banyak kritik, ngasih Iya. banyak pandangan, ya gue minta saran aja dari lo buat mereka berdua apa saran Saran resminya itu aja, hibernasi aja. hibernasi, Iya. Mencari wangsit. tapi wangsit. Kalau saran-saran informal itu banyak dari pelatih-pelatih banyak gitu. Cuma off the record saja. Oh, record. Oke, ya udah simpen aja tuh buat obrolan di belakang kamera aja itu. Iya. Oke, kalau begitu pemirsa, nah, ini tadi pembahasan yang penting nggak penting karena gue sebetulnya juga udah males bahas yang kayak gini karena gue tahu endingnya kan kayak gimana. Tapi coba kita lihat apakah prediksi dan harapannya Toel yang terjadi atau pesimis gue yang akan akhirnya terbukti bahwa ini ya endingnya ya permisif aja semuanya, nggak akan ada hitam putih terhadap pelakunya maupun bagaimana pencegahan kelakuan pungli dan korupsi ini akan terus terjadi. Kita lihat aja nanti di musim depan Liga 1-2 Indonesia selanjutnya. Sebagai penutup, Apa? saya mengingatkan bola untuk kebaikan, Bud. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain, apalagi demi viral, Bud. Kalau lu kan nggak perlu viral lagi, orang lu tiap ngomong viral terus. Nggak ngomong pun viral. Yang 17 gue nggak ngomong apa-apa viral. 17 apaan? Timnas 17. Heeh. Gue nggak ngomong aja, udah ada berita viralnya, Bud. Oh. Berita ngaco, berita fitnahnya gitu loh. Jadi apa? Bola untuk Kebaikan. Kebaikan. Gue mengingatkan slogan, tagline yang sebetulnya bagus gitu loh. Cuma jadi pepesan kosong sekarang. Khususnya di lingkaran Malut kemarin gitu. ini kayaknya ada pesan-pesan khusus yang hanya pihak-pihak tertentu yang tahu. Jadi gua nggak mau bahas lebih lanjut. Footballitik.